Halo Sobat Ambiar dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Papi akan merangkum sebuah film yang sangat mengenaskan terutama bagi para ambiares. Buat kalian yang memiliki kenangan pahit soal percintaan seperti Papi, kalian wajib nonton film Sobat Ambiar ini. Film ini menceritakan tentang seorang yang bernama Jatmiko yang terpaksa menutup usaha kafe miliknya di Solo karena bangkrut. Kemudian ia bertemu pelanggan terakhirnya yang bernama Saras. Karena tak berani berkenalan, Anjani sang adik dan Kopet sahabatnya dengan sigap membantu Jatmiko. Jatmiko dan Saras pun jadi semakin dekat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tak usah berlama-lama lagi, langsung simak video berikut ini. Awal cerita kita diperlihatkan dengan sebuah konser dari almarhum Mas Didi Kempot, di mana diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jatmiko yang ikut bernyanyi dengan penuh penghayatan. Saking menjiwainya membuat Mas Jatmiko ini sampai pingsan. Mungkin lagu ini mengingatkan sebuah kenangan yang amat pahit yang pernah dirasakan Mas Jatmiko. Ya, nggak jauh beda lah dengan kisah Papi. Kemudian setelah sadar, Mas Didi Kempot menanyakan kepada Mas Jatmiko kenapa bisa sampai seperti ini. Lalu Mas Jatmiko pun mulai bercerita. Scene berpindah 1 bulan yang lalu di sebuah kafe tempat usaha Mas Jatmiko. Terlihat Mas Jatmiko sedang berbicara dengan pegawainya yang bernama Kopet mengenai kelanjutan usahanya ini yang ingin ia tutup karena sepi pelanggan. Namun dengan semangat 45-nya, Kopet meyakinkan Jatmiko kalau kafe ini bakalan rame. Kemudian ia membuktikan dengan jampi-jampi ala Mas Kopet. Benar saja, setelah Kopet mengeluarkan ajiannya, datanglah satu pelanggan bapak-bapak ke kafe itu. Dan ternyata bapak itu hanya ingin menumpang ke toilet saja. Hal ini membuat Jatmiko semakin yakin untuk menutup kafenya. Cekcok pun terjadi. Ketika mereka sedang sibuk berantem, datanglah satu pelanggan lagi berjenis kelamin cewek yang amat cantik dan manis rek. Ketika cewek itu menanyakan apakah ada menu ciri khas di kafe ini, Kopet langsung menjawab ada. Jatmiko yang bingung langsung menanyai Kopet. Ternyata ini trik Kopet supaya Jatmiko mau berkenalan dengan cewek itu, mumpung ada cewek cantik ini bro. Atas saran Kopet, akhirnya Jatmiko membuatkan kopi untuk si cewek, dan setelah dicoba, ia pun terlihat suka dengan kopi buatannya. Lalu ia pun menanyakan tentang nama kopi itu. Seketika Jatmiko pun mulai melirik-lirik, hingga si Kopet menyuruhnya untuk berkenalan dengan cewek itu. Kemudian adegan berpindah ketika kafe akan segera ditutup. Terlihat beberapa barang sudah diangkut ke atas mobil. Tiba-tiba, dengan alasan bahwa kafe baru saja direnovasi, adik Jatmiko yang bernama Anjani langsung membawa cewek itu ke dalam kafe dan menyuruh lainnya untuk memasukkan kembali barang-barang perabotan. Seperti biasa, Jatmiko membuatkan kopi seperti sebelumnya. Di sana, ia bertanya kepada adiknya bagaimana dengan sewa kafenya. Ternyata adiknya sudah menggadaikan BPKB mobil peninggalan sang ayah kepada Pak Waris sang pemilik sewa, dan diberikan waktu selama 1 bulan. Mendengar itu, Jatmiko terlihat marah, namun sang adik tidak memperdulikannya dan meminta sang kakak Jatmiko untuk segera berkenalan dengan cewek itu. Karena sifatnya yang pemalu, akhirnya cewek itu pun pergi. Gagal sudah rencana untuk berkenalan. Hari demi hari pun dilewati, namun tetap saja usaha Jatmiko yang ingin berkenalan terhalang oleh sifatnya yang pemalu. Tentu saja ini membuat adiknya dan Kopet semakin gregetan. Hingga akhirnya ia diberikan secari kertas oleh Kopet yang berisi tentang puisi romantis. Kemudian ia diminta untuk menyerahkan kertas itu kepada si cewek, dan beginilah jadinya. Sifatnya yang sangat pemalu ini membuatnya mengurungkan niatnya, namun ketika ia meremas kertas itu, tiba-tiba si cewek menanyakan tentang kertas tersebut. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang dan membuat cewek itu bergegas pergi bersama Jatmiko. Scene berpindah pada kos-kosan Putri, di mana Jatmiko mengantar pulang cewek itu ke kosannya. Nampak cewek itu sedang tertidur pulas di dalam mobil, membuat Jatmiko tak ingin membangunkannya. Ia yang sedang memandangi wajahnya itu terlihat penuh asmara hingga terjadi nasi goreng! Nasi goreng! Ia kemudian terlihat cekcok dengan tukang nasi goreng. Ia meminta tukang itu untuk segera pergi karena takut membangunkan cewek itu. Terjadilah negosiasi di sini. Ketika cewek itu sudah bangun dan akan berpamitan, ia mengatakan kepada Jatmiko jika dia terlalu lama berpikir. Kemudian ia memperkenalkan namanya sebagai Saras. Jatmiko pun terlihat senang. Esoknya di sebuah kafe, terlihat orang-orang kemarin yang mengejar Sarah datang ke kafenya Jatmiko. Mereka saling mengejek untuk membuktikan bahwa dirinya lah yang pantas untuk Sarah. Melihat hal itu, Jatmiko pun langsung pergi bergegas ke tempat Saras untuk memberitahukannya agar tidak datang dulu ke kafenya. Saras terlihat kesal karena tidak bisa mengerjakan skripsi untuk mencari produk. Kemudian Jatmiko menawarkan produk lokal kopinya yang merupakan warisan dari orang tuanya dulu.
Mendengar itu, Saras pun sangat senang. Kemudian mereka pergi ke tempat Jatmiko. Ketika sedang mempraktikkan cara merosting kopi, di sini Saras terlihat sedikit genit seperti sengaja membuat Jatmiko merasa bingung dengan perasaannya. Kemudian di sana mereka sudah mulai saling curhat mengenai kondisi keluarga masing-masing, di mana orang tua Jatmiko sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena kecelakaan bis. Sedangkan Saras menceritakan kondisi orang tuanya yang ditinggal pergi oleh sang ayah. Lalu mereka mampir ke sebuah toko pernak-pernik sambil melihat-lihat barang di sana. Terlihat sebuah kalung yang disukai oleh Saras. Diam-diam Jatmiko membeli barang tersebut untuk dihadiahkan kepadanya. Ketika sedang ngobrol, Saras dengan muka menggodanya ini langsung memberikan serangan kejutan terhadap Jatmiko, membuat ia salting tak bisa berkata-kata. Suka sama Saras. Tidak berhenti di situ saja, bahkan Saras mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bernama Senyuman Penghancur Sukma yang membuat Jatmiko seperti orang yang terkena penyakit ayan. Singkat cerita, akhirnya mereka jadian tanpa sepengetahuan Kopet dan adiknya. Sin lalu berpindah ke sidang skripsi Saras. Nampak ia telah lulus dari sidang skripsinya. Kemudian Jatmiko memberikan hadiah berupa kalung yang ia beli di toko pernak-pernik. Saras yang terlihat senang memintanya untuk memasangkan kalungnya itu di lehernya. Dan mereka pun pergi jalan-jalan menghabiskan waktu berduaan seperti quality time. Singkat cerita, Saras akan pulang ke rumahnya di Surabaya selama 2 minggu, karena selama kuliah ia belum pernah pulang ke rumahnya. Ia berjanji sebelum hari ulang tahun ia akan kembali ke Solo. Sin berpindah ke kafe. Jatmiko yang tampak gelisah menunggu kabar Saras, tiba-tiba datanglah seorang yang terlihat marah-marah. Orang itu adalah Anton yang sebelumnya mengejar-ngejar Saras. Ia terlihat marah kepada Jatmiko karena Saras lebih memilihnya. Dengan perasaan yang amat ambyar, ia berpesan kepada Jatmiko untuk menjaga Saras. Kopet yang mendengar itu terkejut dan merasa dibohongi. Kopet merasa kecewa karena Jatmiko lebih mementingkan kalung emasnya Saras dibandingkan nafkah harian Anjani dan sewa kafenya yang sudah jatuh tempo. Iso dijak rembukan. Melihat respon Pak Faris yang tak bisa diajak musyawarah, tiba-tiba datanglah Tommy dan Anton. Mereka mengatakan kepada Jatmiko bahwa mereka akan mengadakan sebuah acara di kafe ini yang bernama Munas Loro Ati. Akibatnya selamatlah kafe dan mobil Jatmiko. Kemudian karena tak kunjung ada kabar dari Saras, akhirnya Jatmiko pun nekat menyusul ke Surabaya membawa boneka yang gede banget. Ketika sampai di sana, Saras tampak terkejut ketika yang menemuinya ternyata Jatmiko. Seolah ia berharap yang menemuinya itu adalah orang lain. Kemudian mereka ngobrol di teras rumah. Jatmiko pun menanyakan kenapa chatnya tidak pernah dibalas. Ketika sedang ngobrol, tiba-tiba datanglah seseorang dengan sebuah mobil Mini Cooper. Orang itu bernama Mas Abdul. Dengan cepat Saras menemuinya dan memeluknya, bahkan ia dicium oleh Mas Abdul. Ternyata Mas Abdul ini adalah bos perusahaan tempat Saras bekerja. Pantas saja kepincut. Bagaikan hati yang tersambar petir, Jatmiko sangat marah kepada Saras. Bahkan ketika ia akan pergi, sempat-sempatnya Saras mengatakan untuk membawa bonekanya yang gede banget itu karena tidak ada tempat untuk menyimpannya. Iki sadis. Mengetahui keadaan Jatmiko yang dicampakkan oleh Saras, akhirnya Kopet dan kekasihnya Anjani mencoba menghiburnya dan membuat sebuah rencana agar Jatmiko bisa melupakan Saras. Dan inilah rencananya. Ternyata rencananya adalah menjodohkan Jatmiko dengan gurunya Anjan yang bernama Wulan. Namun perjodohan itu tidak berjalan mulus. Malah pertemuan mereka menjadi sesi saling curhat satu sama lain. Bajingan goyong ngono ra pantes ditangisi. Karena tak berhasil, kemudian Jatmiko mencoba cara selanjutnya dari Kopet, yaitu dengan menutup akses ke Saras selama 21 hari. Ketika ia membuang boneka yang gede itu ke jalan, tiba-tiba terlihat Saras datang menemuinya. Sempat terlihat rasa kecewa di raut muka Jatmiko, namun lagi-lagi dengan jurus pamungkas ajian kumpulan petir ala Mbak Saras, akhirnya Jatmiko pun luluh lantah di hadapannya. Kopet yang mengetahui Jatmiko kembali dengan Saras sangatlah kecewa. Ia memberitahu Jatmiko bahwa semestinya ia bisa realistis melihat posisinya. Namun Jatmiko yang sedang kasmaran itu menganggap dirinya masih ada kesempatan, sehingga ia kembali dengan Saras. Kemudian Sin berpindah di sebuah kampus ketika perayaan kelulusan, di mana Jatmiko terlihat membawa bunga untuk diberikan kepada Saras. Namun momen kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar, ketika Mas Abdul tiba-tiba ikut datang menemui Saras dan mengucapkan selamat kepadanya. Dan lebih parahnya lagi, Jatmiko diminta Saras untuk memfotonya bersama Mas Abdul. Cingan. Bagaikan bumi hancur berkeping-keping. Mungkin itulah gambaran perasaan Jatmiko mengetahui ia dicampakkan untuk kesekian kalinya oleh Saras. Setibanya di rumah, ia terlihat cekcok dengan adiknya. Di satu sisi, Jatmiko menyalahkan adiknya karena dulu dipaksa untuk berkenalan dengan Saras.
Di sisi lain, Anjani juga merasa terbebani karena selalu mengurus kafe tanpa dibantu kakaknya. Esoknya diperlihatkan usaha kafe Jatmiko akhirnya resmi ditutup karena sudah tak mampu membayar sewanya lagi. Kemudian Kopet mendatangi Jatmiko di kamarnya dan memberikan tiket untuk melihat konser Mas Didi Kempot agar hatinya terhibur. Di sisi lain, Jatmiko melihat tagihan sekolah adiknya dan tak sengaja juga melihat sang adik menjual sepatunya untuk membayar tagihannya itu. Melihat itu, Jatmiko merasa terharu dan meminta maaf kepada sang adik. Kemudian adegan kembali ketika Jatmiko selesai bercerita kepada Mas Didi Kempot. Di situ Mas Didi Kempot memberikan wejangan kepada Jatmiko untuk supaya lebih menghargai dirinya sendiri. Hari demi hari dilewati dan Jatmiko sudah mulai terbiasa. Sebagai owner kafe, ia lalu memberikan gaji terakhir kepada Kopet hasil penjualan perabotan kafe. Ketika sedang ngobrol sembari minum kopi Tinari, yaitu kopi warisan orang tua Jatmiko, Kopet memberitahu bahwa kopinya ini bisa mengobati hati seseorang yang lagi ambyar. Mendengar itu, seketika muncullah ide di kepala Jatmiko. Ternyata Jatmiko ingin membuka kafenya lagi dengan resep orang tuanya itu. Ia kemudian meminta Pak Faris sebagai investor untuk mencobanya. Hasilnya, Pak Faris sangat menyukai resep orang tuanya itu, dan sepakat akan berinvestasi di kafenya yang baru bernama Omah Ambyar. Semakin hari, kafenya mulai ramai. Terlihat Anton dan Tom yang juga ikut memberikan selamat kepada Jatmiko atas kafenya yang baru. Tiba-tiba datanglah Saras ke kafe itu, membuat kondisi menjadi hening. Nampaknya kedatangan Saras adalah untuk memberikan undangan pernikahannya dan meminta Jatmiko supaya hadir di pernikahan itu. Lalu Jatmiko memberikan selamat kepadanya dan juga mendoakannya supaya langgeng. Isak tangis pun tak bisa dibendung. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan Godfather of Broken Heart yang berjudul Pamer Bojo, membuat suasana semakin bajingan. Akhirnya cerita ini ditutup dengan ambyar. Terdapat dua pesan yang bisa dipetik dari film ini adalah, pertama, cantik itu bukan yang utama. Yang terpenting adalah mau menerima kelebihan dan kekurangan kita. Kedua, dikala kita sedang patah hati, segeralah bangkit kembali, karena masih ada banyak hal yang harus kita lakukan. Terima kasih kepada almarhum Mas Didi Kempot yang sudah membawakan lagu-lagu patah hati nasional. Dan saya selaku Ketua Papi Company mohon undur diri dan tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.